Halo guys, pagi-pagi udah ada di bengkel. Lihat Vario dulu nih. Makin trondol guys. Stangnya pada dicopotin semua nih. Ngapain sih gue pagi-pagi nih ke bengkel nih? Sesuai judulnya lah ya, udah pada tahu pasti. Gue lihat barangnya dulu. Ya, ini dia nih, Ohlins HO831 untuk Vario gue. Setelah sekian lama gue bimbang banget milih shop mau apa. Akhirnya gue ya udahlah, Ohlins saja sekalian. Buka nih, dapatnya apa aja sih kalau beli Ohlins tuh? Yang pertama tuh di sini ada ini kayak garansi gitu ya, kartu garansi sama buku manual. Terus ada perintilan-perintilan kecilnya kayak baut, terus ada washer sama ada kunci. Terus ini nota pembelian guys. Jadi harganya segini ya untuk Ohlins HO831. Nah, taruh dulu sini. Dan ini dia nih. Widih, gila, cakep banget ya kuningnya itu. Jadi ini detailnya guys, Ohlins HO831. Ini by the way ini ori ya guys, bukan kopi, bukan premium, bukan atau apalah. Cukup berat juga sih. Jadi di sini tuh ada setelan untuk keras sama empuknya. Terus ini ada tabung kompresinya nih. Dan di bawah nih ada pengaturan untuk rebound. Coba kita putar-putar dulu. Ya, berfungsi ya guys. Soft hardnya. Oke. Jadi ya inilah shock untuk Vario gue yang akan gue pasang hari ini. Jadi ikutin terus, nanti setelah pasang mungkin gue bakal test drive ya, perbedaan atau gimana sih rasanya pakai Ohlins HO831 di Vario 160. Oke guys, ikutin terus vlognya. Sekarang gue mau turunin dulu barangnya, shocknya, karena udah mau eksekusi nih. Ini banyak banget yang dilepasin ya bang? Iya. Ini sampai bodi kasar. Kenapa? Dari mulai ini sampai bodi kasar. Oh dari depan sini ya? Iya. Ribet juga sih. Honda ciri khas. Ciri khas Honda ya? Iya. Lu harus bongkar semua bodi baru bisa dicopotin nih shocknya nih. Iya. Tapi ini kayak bodi kasar bawahnya juga harus dicopot ya? Iya. Itu cukup dilonggarin. Oh iya. Jadi gitulah guys prosesnya guys. Untuk ganti shock Vario 160 tuh banyak yang harus dibongkar ya, dari depan situ tuh sampai belakang, kayak ribet banget. Tapi ya udahlah, kita lihat aja prosesnya gimana. Tapi ini dudukannya sama nggak bang? Dudukan Atas bawah? bawah sama sih. Harusnya sama ya? Mentok ya yang bawahnya ya? Iya, bagian sini. Kalau ini sih atas sudah pas. Atas? Dia bisa mau ngelipat sampai ke sini. Nah, ternyata problemnya sekarang ada tambahan lagi di sini. Oh gitu. Jadi bagian bibir oli ini untuk ke sini. Oh. Ini ada jendolan di sini. Oh iya sih bener.
Ada bekasnya nih. ada jendolan ya. Iya. Terus gimana papas? Sayang kalau papas on gini. Karena yang orinya dia bulat biasanya. Yang shock orinya ya? Coba lihat. Nah, kalau orinya kan gini bulat. Makanya dia bisa masuk. Oh iya sih. All-in kotak. Berarti kendalanya ada di Jendolan ini. iya. Kemarin sempat terkendala di sini. Di bagian sini. Iya. Nah, sekarang yang sini sudah pas bisa masuk ke sini. Ternyata bagian bawah all-in ini mentok ke bagian sini karena jendolan ini. Oh, ada lebihan gitu ya? Iya. Siap. Terus di akal-akalin nih. Yuk, masangnya. Jadi nggak usah dirombak-rombak ya? Nggak usah. Berarti tadi masukin shocknya harus dari bawah dulu bang? Harus dari bawah dulu. Cuma kadang tiap mekanik kan beda-beda. Iya sih. Tapi tadi dicari tahu dulu tanpa harus merubah aslinya. Sayang juga sih kalau harus cocok gitu ya. Iya. Apalagi kalau yang dicolok, yang dipapas shocknya gitu, aduh, ngilu lihat. Sampai ke tulang-tulang. Nah, tapi udahlah teratasi nih. Tinggal dikenceng-kencengin doang ya. Siap. Sama ntar diatur lah, disesuaikan. Oke, akhirnya jadi udah kelar guys pemasangan shock Ohlins HO831 di Vario 160. Nah, jadi gini ya bentuk shocknya nih. Sebenarnya tadi pemasangannya sih PNP, cuman agak drama sedikit di bagian bawah sini sih. Sorry, ntar gue terangin dulu. Nah, di bagian bawah sini sih tadi agak ada drama sedikit karena dia mentok sama apa sih ini namanya nih? Pokoknya di sini ada jendolan gitu lah. Jadi yang bawahnya agak susah masuk. Tapi ternyata tadi sama si abangnya bisa ya, udah terselesaikan masalahnya. Atasnya sih juga udah, pokoknya rapi guys. Jadi kalau kalian mau pasang shock Ohlins ini di Vario 160, masangnya sih kayak tadi disaranin dari bawah dulu dimasukin, baru nanti atasnya disesuaikan gitu guys. Kalau kalian ada yang nanya, ini kan gue pakai ban 140 ya. Ini sama shocknya masih jauh banget sih. Masih ada space jauh banget. Jadi aman guys. Pakai ban 140/70. Sekarang gue mau tadi gue udah ini juga sih, nge-adjust shocknya sesuai kebutuhan gue. Sekarang gue mau siap-siap dulu buat test ride. Rasanya gimana sih feel-nya habis ganti Ohlins ya. Oke lah, gue siap-siap dulu guys. Oke guys, gue udah pakai helm, pakai jaket. Sekarang gue mau coba bawa jalan ya Vario gue yang habis diganti shocknya sama Ohlins. Jadi nanti gue bakal kasih tahu feel-nya, terus impresi gue gimana dari shock standar ke Ohlins HO831. Oke, panasin dulu. Ini by the way sorry banget guys, motornya tuh berantakan banget, kondisinya acak-acakan. Ini lihat aja stangnya sampai terondo gini. Waduh, udah ya, makasih ya. Oke, udah dibenerin. Jalan aja lah, bismillah.
panas banget guys. Wah gila, enak banget. Bantingannya tuh berasa gimana ya, kayak halus gitu loh. Enak sih. Kalau shock standarnya itu kan kayak bantingannya agak keras gitu ya. Tapi kalau ini sih kayak nggak langsung blek gitu loh. Jadi kayak ada smoothnya gitu. Bantingan yang smooth. Oh gila, enak banget sih, sumpah. Ntar gue cari jalanan yang agak bumpy, agak rusak kali ya. Kebetulan ini udah di setting sesuai ini ya guys, sesuai settingan gue sendiri. Jadi kalau kalian mau setting gitu ya disesuaikan sama diri kalian sendiri sih, seleranya gimana, terus disesuaikan sama bebannya juga. Jadi nggak ada patokan pastinya. Wow, untuk manuver gitu enak. Nah ini agak bumpy nih, coba nih. Wah asli enak banget ya bantingannya ya. Wah gokil sih. Coba gue liat jalanan rusak nih, ngajak. Wah gila. Masih kalau di jalanan rusak kayak gitu sih agak ini ya, masih agak berasa. Mungkin kalau di setting lebih empuk lagi lebih enak. Cuman nih kalau untuk jalanan yang model-model kayak gini sih enak banget sih bantingannya. Apa namanya sih, reboundnya ya, reboundnya enak banget tuh, kayak gini-gini tuh. Harus masuk ruko dulu. Soalnya di depan gak ada putaran lagi guys, udah jalan raya, nggak tahu gue. Jadi overall sih enak sih shocknya, Öhlins HO831. Ini gue beli untuk Vario 150, tapi untuk di 160 sih masih PNP ya. Tinggal tadi aja masangnya gitu agak ada sedikit drama lah. Bantingannya tuh agak apa ya, masih berasa, cuman nggak sakit gitu, nggak bikin. Kalau misalkan shock standar kan mungkin di beberapa orang kan ini ya, bantingannya tuh masih terasa sakit, mungkin di pinggang gitu atau di pantat. Cuman ini tuh beda gitu, lebih empuk, masih berasa, cuman kayak jatuhnya tuh pelan-pelan gitu loh, reboundnya. Asli gue jadi nggak sabar nih, pengen cepet-cepet kelar motornya. Soalnya enak banget guys, sumpah guys. Öhlins HO831. Oh by the way, gue mau sedikit cerita nih. Sebenarnya gue kan kemarin sempat bingung juga mau pilih shock apa gitu. Sebenarnya ada KTC, ada RCB, ada YSS, ada Öhlins juga. Jadi sebenarnya sih gue dari awal udah pilih Öhlins ya. Cuman pas gue chat di Öhlinsnya langsung, katanya ini kurang kompatibel untuk Vario 160 gitu. Katanya kalau mau harus fitting langsung ke sana. Cuman karena rumah gue jauh banget,
dari Ohlinsnya jadi di Cikini ya. Gue ada di Kelapa 2 kan, di Tangerang, dan berhubung Varionya juga masih diinepin di DCS, jadi ya udahlah, gue beli aja. Semoga nggak ada kendala kenapa ya. Tapi overall sejauh ini sih enak sih, walaupun pemasangannya tadi agak drama sedikit. Oke, udah sampai. Oke guys, itu tadi video pemasangan Ohlins HO831 ke Vario. Ya, shock ini sebenarnya overall PNP sih, cuman tadi sedikit ada drama di bagian bawahnya situ ya, karena ada jendolan, jadi pas bagian bawah shocknya tuh agak susah masuk, tapi semuanya udah teratasi sih. Overall shock ini enak banget sih, beneran enak gitu. Jadi untuk settingan gue lupa sih tadi berapa nih buat gue sendiri, cuman kalau untuk pastinya sih gue nggak bisa kasih tahu ya, soalnya ini menyesuaikan juga dari apa namanya nih, ini ada soft sama hard, terus ini tadi reboundnya juga udah diatur ya. Ya pokoknya sih ini kalau menurut gue sih emang harga nggak pernah bohong lah. Jadi buat kalian yang mau pasang shock Ohlins di Vario 160, mungkin video ini bisa dijadiin referensi juga. Sebenarnya sih pemasangannya sih nggak terlalu ribet ya. Yang ribet tuh cuman bongkar seluruh bodi aja sih tadi sih. Harus sampai depan-depan juga dibongkar. Tapi kalau untuk pemasangan shocknya mungkin harus disesuaikan dari bawahnya dulu, baru ke atas. Sebenarnya ke atasnya nggak ada kendala sih, cuman tadi bawahnya doang. Oke, segini dulu aja videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Akhirnya gue ganti shock breaker juga. Ini yang gue pilih. Beneran enak, harga emang nggak bohong sih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau kalian ada masukan silahkan di komen aja. Terima kasih yang udah support guys. Terima kasih buat DCS Auto. Gokil banget sih ini, mekaniknya gokil. Terus orangnya juga baik-baik semua. Until next time, sampai bertemu di video selanjutnya. Gue bakal masih modif lagi, tapi nggak tahu selanjutnya apa. Tunggu aja. Thank you guys yang sudah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah.